Halo teman-teman semua, saya Bagus Arianta, mahasiswa program studi Sarjana Pendidikan Dokter Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai media pertumbuhan bakteri dan jamur. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah bakteriologi dan mikologi veteriner. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Dr. Hewan Inengah Kertabesung MSI yang juga sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Nah, pertama-tama kita harus tahu nih apa yang dimaksud dengan media pertumbuhan. Media pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran nutrisi yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Ada juga manfaat dan fungsi dari media pertumbuhan ini, yaitu untuk menumbuhkan, memperbanyak, mengisolasi, dan mengidentifikasi suatu mikroorganisme. Komposisi pertumbuhan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari mikroorganisme. Yang pertama ada pH. pH atau tingkat keasaman sangat berpengaruh pada pertumbuhan mikroba, di mana pH optimum untuk pertumbuhan bakteri adalah 4,6-7, sedangkan pH optimum untuk pertumbuhan jamur memerlukan pH yang lebih rendah. Faktor yang kedua adalah suhu. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Setiap mikroba mempunyai kisaran suhu dan suhu optimum tertentu untuk pertumbuhannya. Berdasarkan kisaran suhu pertumbuhan, mikroba dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, besikrofil, yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan pada suhu antara 0-20 derajat Celcius. Yang kedua, mesofil, yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan antara 20-45 derajat Celcius. Dan yang ketiga, termofil, yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan di atas 45 derajat Celcius. Faktor yang ketiga yaitu nutrien. Mikroba sama dengan makhluk hidup lainnya, memerlukan suplai nutrisi sebagai sumber energi dan pertumbuhan selnya. Unsur-unsur dasar tersebut adalah karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi, dan sejumlah kecil logam lainnya. Faktor yang keempat adalah oksigen. Mikroba mempunyai kebutuhan oksigen yang berbeda-beda untuk pertumbuhannya. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, mikroba dapat dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, aerob, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Yang kedua, anaerob, yaitu mikroba yang tumbuh tanpa membutuhkan oksigen. Yang ketiga, anaerob fakultatif, yaitu mikroba yang dapat tumbuh dengan atau tanpa adanya oksigen. Dan yang keempat, mikroaerofil, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen pada konsentrasi yang lebih rendah daripada konsentrasi oksigen yang normal di udara. Faktor yang kelima adalah tekanan osmosis. Suatu tekanan osmosis akan sangat berpengaruh pada bakteri ataupun jamur. Jika tekanan osmosis lingkungan lebih besar atau hipertonis, maka sel mikroba akan mengalami plasmolisis, di mana cairan sel akan keluar menuju ke lingkungan, sehingga mikroba akan mati. Sebaliknya, jika tekanan osmosis lingkungan lebih kecil atau hipotonis,
maka sel mikroba akan mengalami plasmoptosis, di mana cairan yang berada di lingkungan akan masuk ke dalam sel bakteri sampai sel bakteri akan dipenuhi oleh cairan sehingga bakteri itu akan pecah. Faktor yang keenam adalah sterilitas. Media harus dalam keadaan steril. Artinya, sebelum ditanami bakteri yang dimaksud, agar media tersebut tidak ditemui oleh mikroba lain. Macam-macam media pertumbuhan. Media pertumbuhan dapat dibedakan secara garis besar menjadi 3 macam, yaitu yang pertama berdasarkan bentuknya, yang kedua berdasarkan komposisi atau susunannya, dan yang ketiga berdasarkan fungsinya. Berdasarkan bentuknya, media dibagi menjadi 3, yaitu media padat, media semi padat, dan media cair. Berdasarkan komposisi dan susunannya, media dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama media alami, yang kedua media semi sintetis, yang ketiga media sintetis. Dan berdasarkan fungsinya, media dibedakan menjadi 6. Yang pertama media umum, yang kedua media diferensial, yang ketiga media selektif, yang keempat media diperkaya atau enrichment, yang kelima media uji atau identifikasi, dan yang keenam media perhitungan. Media-media tersebut akan dibahas satu persatu. Macam media berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah media padat. Media padat merupakan media yang mengandung banyak agar atau zat pemadat kurang lebih 15%, sehingga media tersebut menjadi padat. Media padat ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis menurut bentuk dan wadahnya, yaitu media tegak, media miring, dan media lempeng. Yang kedua adalah media semi padat. Media semi padat merupakan media yang mengandung agar atau zat pemadat kurang dari yang seharusnya, yaitu kurang lebih 0,3% sampai 0,4%, sehingga media menjadi kenyal, tidak padat, dan tidak begitu cair. Umumnya, media semi padat digunakan untuk pertumbuhan mikroba yang banyak memerlukan air dan hidup anaerobik, serta untuk melihat pergerakan mikroba. Yang ketiga adalah media cair. Media cair merupakan media yang tidak ditambahi bahan pemadat. Umumnya digunakan untuk pertumbuhan mikroalga. Macam-macam media berdasarkan komposisi dan susunannya. Yang pertama adalah media alami atau media non-sintetis. Media alami merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami, di mana komposisinya yang tidak dapat diketahui secara pasti, dan biasanya langsung diekstrak dari bahan dasarnya, seperti kentang, tepung, daging, telur, ikan, sayur, dan sebagainya. Contoh dari media alami adalah tomato juice agar. Yang kedua adalah media semi-sintetis. Media semi-sintetis merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami dan bahan-bahan sintetis. Contohnya, kaldu nutrisi yang disusun dari pepton 10 gram, ekstrak daging 10 gram, natrium klorida 5 gram, dan aquades sebanyak 1000 ml. Yang ketiga adalah media sintetis. Media sintetis
yaitu media yang disusun dari senyawa kimia yang jenis dan takarannya diketahui secara pasti. Contoh dari media sintetis adalah meconic agar. Macam media berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah media umum. Media umum adalah media yang mengandung bahan-bahan yang bertujuan menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Contohnya bisa dilihat di gambar sebelah kiri adalah nutrien agar dan di gambar sebelah kanan adalah blood agar. Yang kedua adalah media diferensial. Media diferensial adalah media yang digunakan untuk membedakan suatu bakteri dengan bakteri lain. Pada media ini mengandung suatu bahan yang digunakan untuk membedakan mikroba. Mikroba tersebut akan tumbuh dengan ciri khusus sehingga dapat dibedakan. Contoh dari media diferensial ini adalah TSIA atau triple sugar iron agar dan SIM atau sulfide indol motility. Yang ketiga adalah media selektif. Media selektif adalah media yang memungkinkan suatu jenis mikroba tumbuh dengan pesat, sementara jenis mikroba lainnya akan tumbuh terhambat. Contoh dari media selektif adalah meconic agar, Salmonella shigella agar, dan Cristin lactose electrolyte deficient agar. Yang keempat adalah media diperkaya atau enrichment. Media diperkaya adalah media yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan suatu mikroorganisme. Contohnya, kaldu selenit atau kaldu tetradionat untuk memisahkan bakteri Salmonella typhosa dari tinja. Yang kelima adalah media uji atau identifikasi. Media uji atau identifikasi adalah media yang digunakan untuk kepentingan identifikasi mikroba. Contohnya yaitu Muller-Hinton agar. Yang keenam adalah media perhitungan. Media perhitungan merupakan medium spesifik yang digunakan untuk menghitung jumlah mikroba dalam suatu bahan. Misalnya, medium untuk menghitung jumlah bakteri E. coli air sumur. Oke, tadi pemaparan materi dari saya mengenai media pertumbuhan bakteri dan jamur. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi semua orang. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video